Kali ini kita akan belajar tentang termokimia. Termokimia itu dari kata termo dan kimia. Bicara tentang termo itu artinya adalah panas atau kalor. Maka untuk termokimia itu adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang panas atau kalor, yang pasti ada hubungannya dengan reaksi-reaksi kimia. Jika kalian sudah melihat video yang sebelumnya, macam-macam energi itu ada banyak. Ada energi bunyi, energi listrik, kemudian energi cahaya, energi kimia, energi kinetik, energi kalor dan panas. Bicara tentang energi, pastinya ada yang namanya hukum kekekalan energi. Itu artinya adalah energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tapi energi dapat diubah menjadi dari satu bentuk menjadi bentuk yang lain. Entalpi adalah jumlah energi dalam suatu zat. Yang kita pelajari itu adalah perubahan entalpinya. Seperti misalnya ketika kita mau melihat jarak antara rumahmu dengan sekolah, maka tidak bisa melihat hanya rumahmu saja atau sekolah saja, namun harus melihat jarak antara rumahmu dengan sekolah itu jaraknya berapa. Sama seperti entalpi, entalpi tidak bisa dilihat hanya salah satu aja, tapi yang bisa dilihat adalah perubahan entalpinya. Sekarang saya punya teh yang saya masukkan ke dalam gelas. Ini tehnya panas ya. Kemudian saya punya teh yang saya masukkan ke dalam botol. Lalu yang terakhir adalah teh yang saya masukkan ke dalam termos. Ketika saya punya teh yang saya masukkan ke dalam gelas, maka ketika tehnya panas maka terjadi atau bisa terlihat uapnya. Namun ketika kita pegang maka akan terasa panas. Itu artinya di dalam teh yang saya masukkan ke dalam gelas tersebut, uapnya akan keluar dengan panasnya akan terasa. Beda dengan teh yang saya masukkan ke dalam botol, maka uapnya tidak akan bisa keluar, namun panasnya masih bisa kita rasakan. Dan terakhir, ketika kita memasukkan dalam termos, maka uapnya tidak akan bisa keluar, maupun kita tidak akan merasakan panas pada termos ini. Sistem itu ada 3 macam. Ada terbuka, tertutup, dan terisolasi. Maka dikatakan untuk sistem terbuka, maka terjadi perubahan atau terlihat uapnya, atau di sini kita bisa mengatakan terjadi perubahan materi, dan panas yang kita rasakan berarti terjadi perubahan kalor. Namun untuk yang saya masukkan dalam botol itu adalah sistem tertutup, artinya uapnya tidak bisa keluar. Itu artinya tidak terjadi perubahan materi, namun panasnya masih bisa kita rasakan, maka terjadi perubahan kalor. Sedangkan yang terakhir, ketika saya punya termos ini maka dianggap sebagai sistem terisolasi. Artinya uap tidak akan keluar, panas juga tidak akan kerasa, maka dapat disimpulkan bahwa dalam sistem terisolasi itu tidak terjadi perubahan materi maupun tidak terjadi perubahan kalor. Paham ya teman-teman? Jadi sistem terbagi menjadi 3, terisolasi, tertutup, dan terbuka. Sistem itu akan dibagi menjadi 3, ada terbuka, tertutup, dan terisolasi. M dimaksud adalah materi, kemudian Q adalah kalor atau panas. Seperti tadi yang disebutkan bahwa sistem terbuka atau teh yang diisi pada gelas itu uapnya akan
keluar dan panas akan terasa. Itu artinya terjadi perubahan materi dan perubahan kalor. Namun untuk sistem tertutup atau ketika dimasukkan ke dalam botol, maka ketika botolnya ditutup, maka tidak akan terjadi perubahan materi, namun panas tetap akan terasa, maka tetap terjadi perubahan kalor. Nanti untuk yang terisolasi, karena ditutup uapnya tidak bisa keluar, panasnya juga tidak akan terasa, maka pada sistem terisolasi itu tidak terjadi perubahan materi maupun tidak terjadi perubahan kalor. Nah, sekarang ada sistem, ada lingkungan yang kita perhatikan atau menjadi pusat perhatian kita, itu disebut sistem. Sedangkan di luar sistem itu adalah lingkungan. Kita lihat kalau exo adalah keluar, maka panahnya exo adalah keluar, maka panahnya keluar. Sedangkan untuk endo, karena endo masuk, maka panahnya ke dalam. Lalu ketika larutan dimasukkan ke dalam botol, maka yang menjadi pusat perhatian kita adalah isi dalam botol, maka kita sebutkan sebagai sistem. Sedangkan di luar sistem adalah lingkungan. Jika botolnya akan dibuka, maka yang menjadi pusat perhatian kita juga ada uap airnya. Selanjutnya sistem dan lingkungan. Pasti dalam sistem dan lingkungan itu terjadi transfer energi, entah itu kalor ataupun kerja. Maka kalor atau Ki yang dilepas dan dibutuhkan dalam suatu reaksi kimia dalam keadaan tekanan tetap itu akan disebut delta H. Tadi kita pelajari bahwa delta H itu adalah besarnya energi yang dibebaskan atau diserap pada tekanan tetap. Untuk endoterm dan eksoterm, selalu diingat bahwa endoterm itu masuk, sedangkan eksoterm itu keluar. Jika eksoterm keluar panasnya atau kalornya, maka dapat dikatakan reaksi eksoterm itu adalah reaksi yang melepaskan kalor. Sedangkan endoterm, endo itu masuk, maka dapat dikatakan bahwa pada reaksi endoterm terjadi reaksi menyerap kalor atau panas. Sekarang kita perhatikan ketika ada api unggun atau di sini ada es, ada api. Kita belajar atau kita ingatnya tentang api unggun. Untuk api unggun, jika kita perhatikan, kalau kita berada di dekat api unggun, pasti kita akan merasa hangat atau merasa panas. Kenapa? Karena dalam api unggun tersebut, yaitu sistemnya akan melepaskan kalor. Sehingga ketika kita berada di dekat api unggun, maka kita akan merasakan panas karena sistemnya keluar. Karena kalornya keluar dari sistem ke lingkungan, sehingga di sini pada lingkungan itu akan terasa panas. Sedangkan pada endoterm, anggap kita punya es batu yang diletakkan di telapak tangan kita, pasti tubuh kita itu akan mempunyai suhu yang hangat. Maka ketika es batu diletakkan dalam telapak tangan kita,
panas yang ada dalam telapak tangan kita itu akan diserap oleh es batu. Maka es batu lama-kelamaan akan meleleh karena semua panas itu akan diserap dalam es batu. Sehingga semakin lama lingkungan akan terasa semakin dingin karena panasnya semua diserap masuk ke sistem. Nah, kita lihat untuk ini ada sistem, ada lingkungan, sama seperti tadi. Sistem jika dalam endoterm itu kalornya diserap ke sistem, maka suhunya menjadi turun. Sedangkan pada eksoterm, pada api unggun suhunya akan kalornya akan dilepaskan sehingga suhunya naik. Lalu untuk diagram tingkat energi, kita belajarnya adalah delta H. Rumus umumnya adalah HP min HR. Kita belajar biasanya adalah reaktan menjadi produk. Yang dimaksud P ini adalah produk, R itu adalah reaktan. Ada reaksi endoterm, ada reaksi eksoterm. Endoterm, masuk. Anggap kita masuk kelas. Kalau masuk kelas berarti kita bisa menerima pelajaran. Maka delta H-nya adalah positif. Ketika exo keluar, exit, maka ketika kita bolos masuk kelas, escape, maka tindakan kita adalah negatif. Maka di sini delta H-nya adalah negatif. Jika kita lihat dengan rumus HP min HR, maka dapat dikatakan kita bandingkan antara HP dengan HR. Nah, seperti ini jika kita lihat, maka delta H positif berarti HP-nya yang tinggi daripada HR, sedangkan nilainya negatif berarti HR-nya lebih tinggi. Ketika kita gambar, semakin ke atas H-nya atau entalpinya semakin tinggi. Saya buat 2 kotak. Ingat, semakin tinggi itu H-nya semakin besar. Maka jika dilihat untuk eksoterm HP lebih besar daripada HR, maka produk posisinya di atas, sedangkan reaktan di bawah. Sedangkan untuk eksoterm ternyata HR-nya di atas, lebih tinggi, sedangkan P di bawah. Yang namanya reaktan itu selalu dari reaktan ke produk. Sehingga panahnya reaktan ke produk berarti endoterm naik, sedangkan eksoterm reaktan ke produk turun. Maka gampangannya kalau endoterm nilainya positif, kalau endoterm nilainya positif, maka panahnya ke atas, ibaratnya nilainya semakin tinggi. Sedangkan eksoterm nilainya turun atau negatif, maka panahnya ke bawah. Lalu untuk sistem menyerap kalor, sistem melepaskan kalor, sistem menerima kerja, sistem melakukan kerja.
Tetap jika keluar maka akan negatif, jika masuk akan positif. Tinggal kita lihat di sini untuk kerja itu bukan menyerap atau melepaskan kerja, tapi bahasanya adalah menerima maupun melakukan kerja. Oke, kita langsung ke contoh soal. Sekarang kalor sebanyak 30 Joule diserap. Kalor sebanyak 3000 Joule diserap, berarti sistem menyerap kalor nilainya positif. Sedangkan sistem melakukan usaha yang dimaksud adalah kerja, maka nilainya negatif. Untuk perubahan energi dalam Q plus W plus 3000 plus min 2500, maka hasilnya 500 Joule. Soal berikutnya, sistem melepaskan kalor Q sama dengan min 20 kJ. Sistem melakukan kerja min 110 kJ, maka delta U Q plus W min 20 plus min 110, sehingga min 130 kJ. Ini untuk perubahan energi dalam. Selanjutnya tentang persamaan termokimia. Yang pertama adalah delta HF. Delta HF adalah pembentukan yang dibentuk harus di sebelah kanan. Maksudnya, senyawa yang dibentuk itu harus di sebelah kanan atau yang di sampingnya panah. Untuk senyawa ini koefisien harus 1. Maka ketika dibuat persamaan termokimianya karena delta HF, maka CH3OH harus di sebelah kanan. Mungkin kalau di kelas 10 itu ada reaksi seperti H2O itu terdiri dari H+ dan OH-, namun untuk termokimia itu terdiri dari unsur-unsurnya. Sehingga untuk pembentukan CH3OH itu ada C, kemudian ada H, lalu ada O. Kita kunci dahulu bahwa harus koefisiennya 1. Maka supaya sama, dan sekali lagi hati-hati, H di sini gas hidrogen tidak hanya 1H tapi melainkan H2. Oksigen juga O2. Maka tinggal kita setarakan, C di kiri 1 karena di kanan 1. H kalau kita hitung ada 4, maka tinggal dikalikan 2. O di kiri 2, di kanan 1, maka setengahnya. Jangan lupa delta H-nya juga harus ditulis. Min 630 kJ per mol. Kenapa kok harus koefisiennya 1? Kita perhatikan. Artinya ini adalah per mol, maka di sini artinya untuk pembentukan 1 mol CH3OH.
Lalu untuk yang kedua, yang dibentuk juga harus di sebelah kanan, maka C3H8 di sebelah kanan. Ada C maupun ada H. Ingat, H adalah gas hidrogen, maka harus H2. Yang dibentuk itu koefisiennya 1, maka di kiri itu C-nya dikalikan 3, sedangkan hanya H2 itu harus dikalikan 4. Supaya sama-sama 8, ini juga 8. Delta HF-nya min 100,5 kJ per mol. Berikutnya adalah delta HD atau penguraian. Berarti yang diuraikan harus di sebelah kiri. Maka misal ada senyawa kemudian diuraikan. Lah untuk senyawa ini koefisien harus 1. Maka kalau penguraian H2O, maka H2O harus di sebelah kiri. Terurai menjadi H ditambah O. Jangan lupa ada H2, ada O2. Yang diuraikan harus 1, maka di sini 1. Karena di kiri 1, di kanan 2, maka tinggal dikasih setengah. Jangan lupa delta H, D-nya ditulis. Oke, untuk delta HF dan delta HD itu berlawanan. Karena satunya penguraian, satunya pembentukan. Lanjut, yang terakhir adalah pembakaran. Untuk pembakaran itu dilihatnya adalah pembakaran sempurna. Kalau di kelas 10 sudah dipelajari bahwa pembakaran sempurna itu ditambah O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Nah, untuk CXHY ini koefisien harus 1. Maka C3H8 ditambah O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Karena pembakaran untuk 1 mol, maka di sini ditulis 1. Maka ketika C di kiri 3, di kanan 1, maka harus dikalikan 3. H di kiri itu ada 8, di kanan ada 2, maka harus dikalikan 4. Sekarang total O-nya. O-nya pada CO2 itu 6, pada H2O 4. Jika di total adalah 10, maka supaya sama untuk O2 itu harus dikalikan 5. Jangan lupa delta H-nya juga ditulis. Maka untuk delta H itu ada delta HF, delta HD, dan delta HC.